Oke, silahkan Mega. Yang internal aja ya, Mbak? Iya, internal aja. Jadi biasanya sumber internal itu berasal dari jadi perusahaan itu meminta bantuan kepada karyawan lama. Biasanya karyawan lama itu biasanya ada karyawan yang sudah diberhentikan seperti itu, Mbak. Jadi pada saat perusahaan membutuhkan, eee, karyawan baru, jadi ditanya kembali kepada karyawan lama tersebut apakah dia bersedia untuk mengisi pekerjaan yang kosong di perusahaan tersebut. Terus, mencari di database pelamar pada periode sebelumnya. Jadi mungkin untuk pelamar yang sebelumnya belum keterima bisa dilakukan rekrutmen ulang, jadi ditarik ulang seperti yang sesuai dengan di database. Terus yang selanjutnya itu mengumumkan secara terbuka di dalam perusahaan, Mbak. Jadi mungkin yang sebelumnya ada di posisi A, mungkin, dia bisa untuk, melakukan ditarik ke posisi B karena di posisi B kosong dan dia memenuhi kualifikasinya, Mbak, seperti itu. Terima kasih, Mbak. Oke, bener banget yang dikatain Mega. Jadi dari sumber internal tadi udah disebutin semua sama si Mega, bisa dari bantuan karyawan lama, terus cari dari database, pelamar sebelumnya, sama diumumkan secara terbuka di perusahaan itu. Nah, kalau dari sumber eksternal ada tadi siapa ya? Cowok bentar, Richard kayaknya. Iya nggak Ya, sih? Kak. Ya. Jadi jawab nggak? Oh, nanti aja, Kak. Gimana? Mungkin pertanyaan selanjutnya aja, Kak. Oh, oke. Berarti ini ada yang mau Izin jawab? menjawab. Oke, silakan. Oke. Mungkin berdasarkan yang saya sudah baca di modul juga, yang pertama itu ada menyusun dan memasang iklan lowongan. Jadi kan karena ini ditujukan kepada eksternal, berarti kan bukan yang di dalam perusahaan tersebut. Jadi untuk mengetahui, untuk menyebarluaskan secara luas itu berarti salah satunya bisa memasang iklan lowongan. Lalu yang kedua itu memanfaatkan jasa penyalur tenaga kerja dan lembaga pemerintah yang terkait. Kalau kayak di suatu perusahaan itu bekerja sama dengan partner perusahaan lain, nah di situ juga bisa memanfaatkan partner tersebut. Jadi ada penyalur jasa kegiatan yang dilaksanakan, misalnya kegiatan open recruitment yang ditujukan kepada partner perusahaan gitu. Terus lalu yang ketiga itu ada menggunakan jasa konsultan dan headhunter. Lalu yang keempat itu adalah melakukan rekrutmen di kampus. Mungkin ini kenapa di kampus, karena biasanya para perusahaan itu lebih cenderung mencari yang fresh graduate gitu. Jadi di kampus pun juga banyak bukan golongan-golongan orang yang banyak mencari pekerjaan seperti itu. Lalu yang terakhir itu ada melalui organisasi profesi. Jadi ini mungkin kalau melalui organisasi profesi itu sudah dijuruskan secara terperinci apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kayak misal nanti ada organisasi misal pembuat robot. Nah, yang di perusahaan itu juga ada hubungannya dengan organisasi profesi tersebut. Jadi itu bisa langsung disebarluaskan di organisasi profesi tersebut. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, makasih Anggun. Jadi bener banget yang dikatain sama temennya, dari sumber eksternal itu tuh ada dengan memasang iklan, bisa di media cetak, media elektronik, atau bisa di lewat sosmed, kayak gitu kan. Terus bisa juga lewat jasa penyalur tenaga kerja dan lembaga pemerintah yang terkait dengan perusahaannya itu. Kemudian bisa menggunakan juga jasa konsultan atau headhunter. Kemudian biasanya perusahaan juga melakukan rekrutmen di kampus-kampus gitu kan ya, kayak di UGM itu biasanya di GSP itu kalau dulu itu ada stand-stand perusahaan gitu yang bisa ngerekrut mahasiswa semester akhir misalnya yang udah siap bekerja gitu juga bisa. Terus bisa melalui organisasi profesi. Nah, itu misalnya itu si perusahaannya tuh butuh akuntan gitu, si perusahaannya bisa melalui organisasi profesi Ikatan Akuntan Publik Indonesia, misalnya kayak gitu. Untuk selanjutnya next mungkin Mbak Laras. Nah, ini ada
contoh iklan lowongan pekerjaan. Nah, pada umumnya iklan di lowongan pekerjaan itu memuat beberapa hal. Ada yang bisa nyebutin apa aja nggak yang biasa termuat di lowongan itu? Izin menjawab, Mbak. Oke, silahkan Adinda. Baik, Mbak. Terima kasih atas kesempatannya. Biasanya itu di dalam lowongan pekerjaan itu ada yang jelas, yang pertama ada judulnya ya, Mbak. Judul pekerjaan apa yang dibuka. Terus kemudian ada gambar atau ilustrasi logonya gitu, Mbak. Terus ada uraian jabatan atau pekerjaannya gitu. Kemudian ada persyaratan yang dibutuhkan untuk melamar pekerjaan tersebut. Kemudian ada step-stepnya, mungkin ada caranya gitu, Mbak, untuk mengajukan lamaran. Selanjutnya ada alamatnya untuk mengirimkan lamaran, dan mungkin ada informasi lain seperti tanggal terakhir pengumpulan kayak gitu-gitu, Mbak. Terima kasih. Oke, bener banget yang dibilang sama Adinda. Jadi biasanya tuh umumnya iklan lowongan pekerjaan itu memuat judul, kemudian ada gambar atau logonya, terus ada uraian jabatan, persyaratan, terus ada cara mengajukan lamaran, terus alamat pengiriman lamaran, dan juga informasi tanggal pengumpulan. Nah, dari contoh iklan lowongan pekerjaan ini, mau bagi-bagi nih. Di sini ada yang bisa nunjukin nggak mana judul utama lowongan pekerjaannya? Ada yang mau jawab? Yang udah jawab bisa tulis nama dan NIM-nya ya teman-teman di kolom chat. Ada yang bisa jawab nggak judulnya yang mana? Gampang banget deh. Menurut saya yang itu Kak, veteriner. Oke, betul. Jadi judulnya tuh yang Richard betul bisa nulis nama dan NIM-nya ya. Judulnya yang air herring, terus ada veteriner ini. Terus ada yang bisa nunjukin mana logonya, gampang banget ini. Saya Sayang banget coba, kalau Kak. dilihatin. Oke, silahkan. Yang mana Yang logonya? Medco Agro itu bukan ya? Iya, benar. Oke, silahkan nulis nama dan NIM yang Feby. Iya, Feby. Kemudian ada yang bisa nunjukin mana uraian jabatan? Izin menjawab, Mbak. Oke, silahkan. Kalau jabatan itu kayaknya yang job desk-nya. Itu yang melakukan kegiatan pelayanan kesehatan hewan, diagnosis, sama pengobatan dan vaksinasi. Oke, benar banget. Anggun ya. Silahkan nulis nama dan NIM-nya. Kemudian ada yang bisa nunjukin mana persyaratan jabatan. Gampang banget. Ya, Mbak. Yang syarat, Mbak. Oke, yuk siapa tadi ya? Angela. Yang syarat yang ada 1-9 isinya pendidikan. Terus ada pria usia maksimal 35 tahun, terus memiliki pengalaman dalam menangani kesehatan hewan ruminansia, terus pengetahuan 60% breeding, 40% fattening, bisa PKB, memiliki inisiatif, proaktif, dan integritas yang tinggi, memiliki mobilitas tinggi, memiliki kemampuan analytical thinking yang baik, sama yang bersedia melakukan perjalanan dinas keluar kota. Oke, benar yang disebutin sama temennya. Kemudian kayaknya tadi Salsabila mau jawab, bisa nunjukin cara mengajukan lamarannya ke mana? Mengisi data di tautan itu Mbak, traineer.com dan seterusnya. Atau bisa lewat si master. Iya ya, betul. Karena cara mengajukan lamaran sama alamat untuk mengirimkannya sama, berarti langsung ada yang bisa nunjukin tanggal terakhir pengumpulan? Izin menjawab, Mbak. Oke, silakan. 16 Mei 2022 itu. Oke, benar yang disebutin sama temennya. Jadi itu semua tuh contoh umum yang biasanya tuh dimuat dalam iklan-iklan lowongan pekerjaan kayak gitu. Next mungkin Mbak Laras. Nah, ini juga sama aja. Contohnya kayak tadi. Jadi ada
ada judulnya, terus ada gambar logonya, terus ada uraian jabatannya yang tab sama NET itu. Kemudian ada persyaratan jabatan masing-masingnya, kemudian ada juga alamat buat ngirim si lamarannya itu, gitu. Kemudian next mungkin Mbak Aras. Nah, seleksi. Nah, setelah melakukan rekrutmen, ujung dari rekrutmen itu kan perusahaan melakukan seleksi. Menurut si Teguh tahun 2009 itu, seleksi itu merupakan proses yang terdiri dari berbagai langkah yang spesifik dari kelompok pelamar yang paling cocok dan memenuhi syarat untuk jabatan tertentu. Nah, itu dari Teguh ya 2009. Ada yang bisa bacain mungkin pengertian seleksi menurut Simamura? Izin menjawab, Kak. Oke, silahkan. Jadi menurut Simamura, pengertian seleksi adalah proses pemilihan dari sekelompok pelamar yang paling memenuhi kriteria seleksi untuk posisi yang tersedia di dalam perusahaan. Seperti itu, Kak. Oke, benar ya yang dijelasin sama temennya. Jadi intinya tuh seleksi itu pada umumnya tuh memilih yang qualified, pelamar yang qualified sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan menolak pelamar yang nggak sesuai persyaratan kayak gitu. Next, mungkin. Nah, tujuan seleksi itu ini karyawan dengan memiliki kriteria yang qualified dan potensial dapat bekerja sama baik secara vertikal maupun horizontal. Nah, vertikal ini itu dapat bekerja sama ke atasannya vertikal. Kemudian kalau horizontal itu sesama timnya atau bisa juga yang bekerja sama dengan staf-staf yang setara dengan si posisinya karyawan itu, kayak gitu. Kemudian mempunyai perilaku dan budaya malu, jujur dan berdisiplin, karyawan yang dinamis. Dinamis di sini tuh bisa kalau ada perubahan itu bisa menyesuaikan dengan segera gitu. Kemudian kreatif, inovatif dan bertanggung jawab. Kemudian memiliki karyawan yang loyal dan berdedikasi tinggi serta tujuannya itu untuk mengurangi tingkat absensi dan turnover karyawan. Kayak gitu. Next. Nah, proses seleksi itu dilakukan untuk memberikan masukan bagi perusahaan dalam rangka mendapatkan karyawan sesuai dengan kebutuhan si perusahaan itu. Nah, tahap-tahap dari penyeleksian itu menurut Ranopan, Jojo, dan Husnan di modul udah ada ya, dimulai dari minat pekerja pelamar, kemudian disaring, kemudian penyaringan formulir surat lamaran, kemudian ada tes penyeleksian. Tes penyeleksiannya itu biasanya ada tes kemampuan, terus kemudian ada tes pribadi, kejujuran atau integritas, ada analisis tulisan tangan, wawancara penyeleksian, kemudian memberi tawaran pekerjaan, bantuan relokasi, induksi, dan orientasi. Nah, itu tuh sesuai dengan kehendak dari si perusahaannya itu. Nah, maksud relokasi, induksi, sama orientasi ini tuh misalnya bantuan relokasi itu bantuan pemindahan karyawan. Misalnya karyawan dipindah dalam cabang yang sama, cabang perusahaan yang sama gitu. Si perusahaan ntar bahkan membantu induksi sama orientasinya. Induksi ini tuh sama-sama perkenalan. Kalau bedanya tuh induksi itu searah gitu, kalau orientasi itu lebih ke dua arah. Maksudnya gini, kalau induksi itu si perusahaan itu cuma presentasi mengenalkan peran si karyawan barunya itu dengan presentasi atau brosur kayak gitu. Nah, kalau orientasi itu kayak sama kayak orientasi mahasiswa baru gitu. Kita ada interaksi sama si
misalnya tadi kan di induksi udah dijelasin peran kamu gini, ntar kamu dipresentasiin gitu kan, kamu bakal bekerja sama dengan orang ini gitu. Nah, di orientasi ini si karyawannya itu tuh bakal dibantu buat berorientasi dengan jabatan tugasnya itu, kemudian orang-orang yang nantinya siapa aja yang bakal bekerja sama si dia tuh dikenalin kayak gitu. Jadi lebih ke dua arah gitu. Nah, untuk instrumen-instrumen dalam seleksi itu tuh ada ini, ada surat-surat rekomendasi, kemudian ada surat ramalan dan persyaratan administrasi, kemudian ada tes kemampuan tertulis, kecerdasan, kepribadian, tes bakat, minat, prestasi, psikologi, kemudian tes TPA, tes dexterity, ini, kemudian wawancara, dan kemudian ada evaluasi, kayak gitu. Kemudian tadi dalam seleksi ini tuh juga walaupun bisa berjalan dengan baik itu tetap ada kendala gitu dalam proses seleksi. Yang kendalanya itu tuh kayak tantangan supply tenaga kerja, kemudian tantangan etis, tantangan organisasional, dan tantangan kesamaan kesempatan. Nah, untuk penjelasan tantangan supply itu biasanya kayak gini. Di proses seleksi gitu biasanya tuh banyak banget ya pelamar gitu. Nah, biasanya saking banyaknya itu biasanya di teori itu kadang dijelasin semakin banyak pelamar tuh semakin memudahkan memilih tenaga kerja itu. Padahal kenyataannya itu nggak kayak gini, nggak kayak gitu. Sebenarnya organisasi itu emang benar bisa memilih, semakin banyak pelamar tuh semakin bisa memilih, banyak leluasa gitu loh, memilih karyawan yang baik, karyawan yang mana yang mau dipilih. Tapi kadang tuh dari sejumlah pelamar itu tuh ada yang beberapa posisi tuh nggak ditemukan gitu loh di sejumlah pelamar yang mendaftar kayak gitu. Kemudian untuk tantangan berikutnya ada tantangan etis. Itu misalnya itu tuh lebih ke kayak tantangan penyeleksi itu bertemu sama si kerabat kayak gitu. Jadi tantangannya itu tuh lebih ke kayak suap menyuap, terus misalnya titipan keluarga kayak gitu. Kemudian untuk tantangan organisasi itu lebih ke si organisasinya itu, seperti kayak sarana prasarananya itu apakah mendukung anggarannya, apakah mendukung buat si seleksi itu. Kemudian untuk tantangan selanjutnya tadi ada tantangan kesamaan kesempatan ya. Itu biasanya itu lebih ke ini, setiap perusahaan tuh biasanya di setiap daerah gitu pasti ada tantangan penyeleksi itu, ada penyeleksi yang membeda-bedakan mungkin dari latar belakang, kemudian dari warna kulit, kayak gitu. Next mungkin Mbak Laras. Nah, untuk materi mungkin cukup sekian. Apakah dari teman-teman ada pertanyaan? Izin bertanya, Mbak. Oke, silakan. Di bagian itu tadi, Mbak, yang iklan tadi kan misalnya harus ada judul, gambar, uraian, dan sebagainya. Nah,
Kalau Mm-mm. yang pernah saya temukan itu kan ada kalau misalnya di koran ataupun di sosial media itu hanya menyantumkan judul, kemudian uraian jabatan, kemudian persyaratan, tapi tidak ada kayak gambarnya, terus logo itu dari perusahaan apa, terus bagaimana cara mengirimnya. Itu tidak tercantum lengkap di dalam suatu iklan tersebut. Nah, apakah itu nanti akan berpengaruh terhadap apa namanya pelamar yang akan Halo? ingin melamar perusahaan tersebut, dan apakah itu tuh sebenarnya eh satu iklannya itu dalam bentuk ilegal kah atau gimana? Soalnya kan dari struktur iklannya itu tidak lengkap gitu, jadi mempersulit Hmm. dari pelamarnya juga. Seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih Farhan atas pertanyaannya. Sebenarnya itu kan dari apa? Ada kriteria, ada bagian-bagian di iklan itu ya. Itu tuh sebenarnya tergantung dari si perusahaannya itu. Jadi semakin baik, semakin lengkap si si perusahaan mencantumkan informasi iklan itu tuh semakin si perusahaan itu tuh berpeluang menyaring pelamar yang berqualified gitu. Misalnya kalau di koran ya, itu sebentar. Kalau di koran itu tuh cuma dicantumin job description atau apa gitu, umumnya biasanya tuh banyak yang nggak tertarik gitu loh sama lowongan pekerjaannya. Jadi kemungkinan besar si perusahaan itu bakal kesulitan gitu menjaring calon karyawan, dan biasanya cuma menjaring kelompok-kelompok tertentu yang mungkin spesifikasi karyawannya nggak setinggi kalau dia mencantum si perusahaannya itu aja, dan konsekuensinya juga ditanggung sama si perusahaan itu. Apakah bisa dimengerti? Baik, Mbak. Bisa. Berarti kalau misalnya yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan itu tadi, standar iklan tadi, mungkin perusahaan itu masih perusahaan kecil gitu ya, Mbak, yang kalau dia belum bisa menyantumkan logonya ataupun secara detail gitu ya, Mbak. Kalau perusahaannya kecil atau enggak tergantung juga ya. Maksudnya ada juga yang perusahaan besar tuh nyantumin iklan tuh nggak cuma di media sosial gitu, bisa di koran juga yang kayak dikatain Farhan. Jadi ntar tuh dari masing-masing media yang dibuat ngiklanin si lowongan pekerjaan itu bisa menyerap masing-masing masing-masing komunitas sendiri gitu loh. Jadi buat nggak tentu perusahaan kecil hanya diiklanin di koran gitu. Mereka kan juga bisa ngiklanin lewat sosial media kayak gitu. Kayak gitu Farhan. Oke, baik, Mbak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Apakah ada pertanyaan lagi? Mbak, izin bertanya, Mbak. Iya, oke, silakan. Dari saya itu masih bingung, Mbak, terkait dengan rekrutmen yang bagian job evaluation sama job classification. Itu kira-kira boleh dijelaskan nggak, Mbak, secara di contoh sederhananya gini. Semisal kita merekrut seseorang. Oke, terima kasih Mufti. Mbak Raras mungkin bisa dijawab.
Oke, jadi menjawab ya. Jadi perbedaan dari 5 ini tuh emang beda banget. Kak, yang udah dijelasin yang di poster ini tadi, kan ada macam-macam penjelasan ya, kayak misal job description-nya itu melakukan kegiatan pelayanan kesehatan hewan dan lain-lain. Nah, untuk syarat tuh masuk di job specification. Terus kalau untuk yang job analisis itu hampir mirip sih kayak job specification, tapi ini lebih kayak ke analisis jabatan. Jadi kayak lebih mendasar dan untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh dan lengkap tentang kayak posisinya yang dibutuhkan kayak gitu. Terus untuk yang belum tuh evaluasi atau penilaian jabatan. Ini merupakan kegiatan untuk membandingkan nilai dari suatu jabatan dengan nilai dari jabatan lainnya. Jadi mungkin ini kayak evaluasi dari jabatan misal divisi apa dengan divisi apa, misal divisi sumber daya manusia dengan divisi keuangan kayak gitu. Terus kalau untuk job yang belum tadi ini ya penggolongan jabatan. Ini ya berarti penggolongan jabatan sesuai sama kegiatannya. Jadi misal divisi Human Research Developer HRD, terus nanti ada lagi tentang bagian finansial kayak gitu. Apakah udah dipahami Mufti? Kalau dari saya sebenarnya masih agak bingung sih, masih belum nangkep juga gitu. Semisal salah satu dari kelima itu hilang, itu apakah nanti mempengaruhi terkait kegiatan rekrutmen atau gimana? Atau kita harus benar-benar standarisasi di itu? Sebenarnya saya masih bingung yang evaluasi sama klasifikasi itu saja. Tapi terima kasih Mbak Raras atas penjelasannya. Jadi kalau menurutku, sepengetahuanku itu kalau yang klasifikasi, jadi kan ini kan pengertiannya penggolongan jabatan adalah mengelompokkan jabatan-jabatan yang memiliki nilai yang sama. Jadi semisal itu jabatan di bagian divisi Human Research Development. Nah itu kan nanti kan berarti di situ nanti kan divisinya terbagi lagi, mungkin ada yang ke lapangan atau ke bagian kantor kayak gitu. Tapi kan dia memiliki nilai yang sama atau tugasnya itu sama kayak gitu. Terus kalau job evaluation ya itu tadi kayak mengevaluasi jabatan sendiri gitu. Mungkin Mbak Ikrimah ada yang mau ditambahin dari penjelasan saya? Udah dijelasin sama Mbak Rara semua sih. Apakah Mufti masih bingung? Baik Mbak, terima kasih. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, mungkin bisa lanjut ke latihan. Bukan latihan sih, ntar buat penugasan kalian mungkin akan dijelaskan oleh Mbak Nabila ya. Oke, kepada Mbak Nabila. Mungkin dipersilahkan. Apa suaraku sudah terdengar? Masuk, Mbak. Terima kasih responnya. Jadi untuk latihan praktik pengacara satu ini, itu kalian diminta untuk menyusun perencanaan SDM yang mencakup hal yang ada di layar ini. Jadi ini ada sebuah latar belakang bahwa dari perusahaan ini itu kekurangan orang untuk divisi pemasaran, sumber daya manusia, dan produksi. Jadi kan masing-masing setiap divisi itu ada 7 orang, tapi ternyata kekurangan dan dia membutuhkan dari eksternal, sehingga rekrutmennya itu sistemnya dari eksternal. Jadi yang pertama, kalian diminta untuk membuat perencanaan dari kondisi supply SDM secara eksternal, karena ini kita melakukan metodenya eksternal. Kondisinya itu maksudnya di sini gimana sih, kan kita melakukan permintaan akan sumber daya manusia untuk perusahaan kita. Jadi kita harus menyesuaikan gimana kondisi SDM di pasar pekerjaan gitu. Jadi apakah ada dengan kualifikasi yang akan kalian tentukan. Jadi bisa dilihat dari tren kependudukan ataupun bisa dilihat dari hasil kerjasama. Tapi kalau misal ini memang datanya nggak ada, kalian bisa menjelaskannya secara deskriptif. Terus untuk yang kedua, itu job design untuk posisi sumber daya manusia, produksi, dan marketing. Ini nanti coba saya share screen untuk bentuk job design-nya gimana untuk penulisannya. Terus yang ketiga, job specification. Tadi udah jelaskan di materi, jadi nanti kalian menyusun
kualifikasi minimum apa yang kalian butuhkan untuk masuk ke divisi sumber daya manusia, produksi, dan pemasaran. Terus untuk yang keempat dan kelima itu metode rekrutmen dan seleksi. Jadi kalian boleh milih metode rekrutmennya itu yang seperti apa. Tapi ini yang digunakan adalah secara eksternal. Bisa kalian bekerja sama dengan jasa penyedia yang outsourcing gitu, atau kalian melakukan rekrutmen sendiri dengan melakukan pengiklanan atau apa. Itu kalian jabarin gimana metode rekrutmennya. Terus kalian juga beri alasan kenapa kalian menggunakan itu. Kenapa itu tuh diperlukan. Itu juga disesuaikan dengan divisi yang ada. Terus yang kelima, metode seleksi. Metode seleksi ini kalian juga sinkronisasi dengan metode rekrutmen yang kalian lakukan. Seperti itu. Mungkin aku coba share screen yang poin kedua ya, job design. Share screen aku udah terlihat belum ya? Sudah, Kak. Jadi nanti untuk job design-nya, kalian buat tabel seperti ini. Nanti misal ini departemennya SDM. Nanti report-nya kepada siapa? Report-nya kepada manajer SDM. Lalu untuk job purpose-nya itu lebih ke tujuan utama atau tugas utama dari divisi SDM ini apa, seperti itu. Terus nanti ke accountability-nya itu lebih ke job deskripsi. Jadi misal SDM ini melakukan perekrutan bla 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 gitu. Terus nanti accountability-nya mengolah manajemen sumber daya manusianya, terus melakukan pelatihan atau seperti apa, seperti itu. Mungkin itu saja. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ini tugasnya deadline-nya 1 minggu. Jadi paling lambat Kamis jam 12 siang sebelum praktikum. Ada yang mau ditanyakan? Mau tanya. Iya. Sebenarnya masih bingung yang kondisi supply SDM secara eksternal itu tadi kayak gimana ya Mbak? Mungkin bisa dijelasin lagi, saya tadi nggak terlalu paham. Oke. Jadi yang kondisi supply SDM ini lebih ke gimana sih kondisi di pasar pekerjaan itu? Apakah ada orang-orang yang sesuai kualifikasi kita? Kayak kita kan butuh dari eksternal ya. Jadi kita harus tahu gimana tren kependudukan atau sikap mereka dalam perusahaan ketika mereka bekerja. Atau misal istilahnya tuh ada nggak sih kondisi supply-nya itu kayak gitu kan? Ada nggak orangnya yang untuk kan kita melakukan permintaan sumber daya manusia untuk perusahaan kita, tapi kita belum tahu nih kondisi supply-nya itu ada atau enggak, makanya kita melakukan riset apakah ada atau enggak kayak gitu. Tapi biasanya itu data ini tuh ada di publikasi atau kerjasama dengan para penyedia jasa. Tapi kalau misal nggak ada, kalian bisa melakukan secara deskriptif gitu menjelaskannya. Bisa dipahami nggak ya? Oke, makasih Mbak. Oke, sama-sama. Yang lain, apakah ada pertanyaan dari tugas? Oke, mungkin udah nggak ada ya. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan di tugas, nanti bisa ditaruh di kolom chat penugasan ya. Aku kembaliin lagi ke moderator, Mbak Sulaira. Baik, terima kasih kepada Mbak Laras, Mbak Ikrimah, dan juga Mbak Nabila atas pemaparan materi dan juga penugasannya. Dan juga terima kasih atas atensi dari teman-teman semua karena sudah berpartisipasi aktif dalam acara pertama ini. Dan harapannya semoga di acara selanjutnya dapat lebih aktif. Menginjak acara yang terakhir, yaitu penutup. Namun sebelumnya, on-cam dulu ya teman-teman untuk kita ambil fotonya. Dokumentasi. Yuk teman-teman, on-cam yuk.
Oh iya, jangan lupa yang tadi sudah menjawab tanya maupun yang sudah open mic, monggo ditulis nama dan NIM-nya di kolom chat ya. Ini yang mau on cam lagi. Yuk, on cam yuk. Sepertinya sudah ya. Baik. Untuk slide pertama, siap? 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga siap? 1, 2, 3. Baik. Terima kasih teman-teman atas atensinya dan jangan lupa untuk mengerjakan penugasannya ya. Maksimal hari Kamis jam 12 siang. Akan ada pengurangan nilai apabila terlambat untuk mengumpulkan. Kurang lebihnya sekian praktikum MSDM acara pertama ini. Kami asisten praktikum mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan juga kesalahan dalam memaparkan materi pada pertemuan pertama ini. Sekian.